lagi dengerin Your Podcast from Urban Nation. Hai, selamat datang di Your Podcast. Di episode ini, Nadabila sebagai host pengen ngebahas soal PHP nggak bikin kenyang. Yeay! Dan hari ini gue nggak sendirian. Gue kedatangan teman-teman gue, ada Marsha dan juga ada Esam. Hai. Halo. Hai. Apa kabar sih Marsha, Esam? Baik, alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita kan mau bahas soal PHP nggak bikin kenyang, memberi harapan palsu. Lo ada ini nggak sih, apa namanya, pengalaman-pengalaman gitu sama orang-orang yang PHP? Apa nih, gue yang di PHP apa gue yang PHP-in? Iya terserah lo. Dua-duanya pernah ya? Jujur, kayaknya gue sih enggak. Kalau gue, kayaknya gue bagian sialnya yang di PHP-in. Gak tau kalau Esam. Oke, kalau lo Sam? Kayaknya kalau nggak di PHP-in sih, tapi kayaknya ada orang yang kayaknya gue PHP-in gitu loh. Kayaknya ya. Kok lo meragukan apa yang lo lakukan ya? Soalnya tuh kayak nggak niat gitu loh. Cuman emang kita dulu kayak udah dekat, cuman kayak tiba-tiba nggak niat aja gitu, ngerasa kayak wah nggak cocok kayaknya. Wah, kayak cerita Esa menarik nih. Dia pengen menjalin hubungan tapi nggak niat. Bukan Marsha, nggak niat. Esam dulu ya cerita ya. Pola Saputra, kalian rumah. Nggak maksudnya. Gimana sih maksudnya gimana sih? Kok bisa nggak niat? Bukan nggak niat. Maksudnya jadi kan gue tuh tipikal orang yang kalau pacaran pasti dia tuh temenan dulu sama gue, mau sahabatan atau kayak itu temen tapi yang nggak baru kenal banget gitu. Biasanya orang yang udah kenal dalam waktu lama. Nah, ketika gue dekat sama dia dulu, di tengah-tengah temenan kan kayak pasti suka ada dong salah satu dari kita ngerasa kayaknya iya nih gitu. Nah, waktu itu gue sempet intens lah sama dia. Itu zaman-zaman SMA. Sempet intens, tapi kayak muncul perasaan nih kayak kayaknya gue suka sama dia. Dijalanin terus, tapi kayaknya perasaannya nggak sedalam itu. Jadi tiba-tiba kayak nggak yakin gitu. Apa sih, Sam? Sebenarnya lu tuh dulu Jadi tuh dulu waktu gue SMA, gue tuh selalu punya cewek yang basicnya adalah temen dekat atau dari sahabat gue, nggak pernah yang benar-benar dari nggak kenal. Oke. Nah, pas gue jalanin temenan sama dia, tiba-tiba di satu momen kan jadi intens tuh deket. Nah, gue ngerasa kayak kayaknya gue suka nih sama dia, tapi masih kayak belum gue make sure gitu loh perasaannya. Tapi semakin hari kayak semakin dekat gitu. Nah, di tengah-tengah kayak kayaknya gue nggak cocok nih sama dia. Nah, terus ya udah dari situ kayak mungkin orangnya sampai sekarang tuh masih nganggep gue pernah PHP-in dia. Tapi sebenarnya tuh nggak ada niatan PHP gitu loh, cuman emang karena dijalaninnya nggak cocok aja. berarti kan itu lu satu lingkungan apa gimana, Sam? Iya, kayak satu circle gitu. Terus habis itu lu dimusuhin juga nggak sama temen-temennya? Enggak, belakangan tuh gua nggak tahu ya kalau misalkan dia tuh ternyata sempet cerita di circle gua waktu SMA. Nah, pas tahu-tahu terus kan udah lulus kuliah, di kerjaan juga, terus habis itu kayak ada reunian tapi staycation. Nah, di staycation itu gua baru tahu kalau ternyata dia tuh nganggep gua dulu PHP-in dia gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang ngebuat lo nggak yakin buat nerusin hubungan itu? Karena gue tuh dulu ya, waktu zaman dulu sih kayak mikir bego-begoan aja sih sebenarnya, karena ngerasa kok kayaknya overprotective ya gitu. Nah, gue kayaknya kalau misalkan gue pun pacaran sama dia dan dijadiin serius, kayaknya tuh bakal nggak nyaman gitu loh. Karena si dianya ini terlalu overprotective. Iya. Zodiak lo apa sih? Sagi. Iya, pantesan, Wak. Halo. Ya enggak, iya. Tapi itu sekali sih maksudnya kayak gitu. Enggak sering-sering. Sekali yang nyadar ya. Yang nggak nyadarnya nggak tahu berapa kali. Tapi jujur ya, ngomongin soal Sagittarius, gue boleh cerita sedikit ya. Gue juga korban Sagittarius. Tapi gue tuh gue Aries kan, gue mempersilahkan dia untuk bebas, oke silahkan. Cuma emang ujung-ujungnya ditinggalin juga. Kenapa kan, sih Sagittarius? Kenapa sih? Kan gue udah ngasih kebebasan. Tapi kan sebenarnya base mate-nya Sagittarius emang sama Aries sama Leo kan. Gue kalau misalkan deket, maksudnya
Gua tuh seumur gue hidup pacaran selalu sama yang zodiaknya match gitu kebetulan dan biasanya itu lama. Waktu SMP sampai lulus SMA gue tuh pacaran sama Leo. Nah kuliah gue pacaran sama Aries. Cuman 2 itu yang lama bisa sampai 3 sampai 4 tahun. Terus kenapa Sagittarius waktu itu Ya beda. nyanyiin Aries sih? Beda kali rasanya. Personal, sorry. Tapi waktu itu yang cewek lu ceritain itu dia zodiaknya apa? Capri Ya kalau nggak salah. Tapi bukan orang yang kayak welcome gitu ya? Dia cuek gak sih? Maksudnya kayak ya udah aja gitu Oh loh, iya. Iya, Oh, kalau berarti- nggak salah sih gue juga agak lupa sih. Berarti kalau misalkan seorang Capri udah menganggap lu itu PHP-in dia, berarti so mean to her, tahu nggak sih? Iya, Kayak berarti bisa, elunya yang jadi. udah kayak attach banget, makanya dia Iya. tuh kayak menganggap kayak oh iya nih dia kayaknya iya nih sama gue nih, mau nih sama gue gitu. Nah, tapi tuh dia tipikal cewek yang emang kalau dalam circle ya. Kalau dalam circle tuh dia kayak perhatiannya banget even ke teman gitu. Maksudnya gua personally nganggap oh dia tuh sebenarnya nggak kelihatan gitu loh antara dia suka sama gua atau enggak karena dia ke orang lain juga gitu. Maksud gua kayak oh mungkin ini perasaan dari gua aja dan tiba-tiba gua nggak ngerasa cocok. Ya udah gitu. Tapi lu berapa lama tuh menjalani hubungan tanpa status dan akhirnya berujung buyar aja? Bukan hubungan tanpa status kali ya, Apa sih kayak PDKT sih. kali ya? PDKT ya, lumayan sih kayak 3 bulan. Mohon maaf ya Sagittarius. Emang PDKT. basicnya udah temenan gitu loh basicnya. PDKT 3 bulan tuh terlalu lama gak Iya sih? iya. Ya pantesan aja ujung-ujungnya bilang PHP. Nah itu kan tadi cerita dari Esam ya. Gue pengen denger cerita dari lo nih, Marsha. Kenapa? Gimana? Lo PHP atau di PHP-in kah? Ya, tadi kan seperti yang gue bilang di awal, gue tuh di PHP-in. Gue merasa ya, Oh, lo merasa. di PHP-in. Karena, mungkin karena zodiak gue, balik lagi ke zodiak, mungkin karena gue Pisces ya anaknya baperan. Jadi tuh kayak dikasih Kayak apa tuh? Kayak apa tuh? kayak dikasih apa ya, dibales cepet dikit kayak dibales cepet Iya. kayak aduh ini ribet banget sih. Iya gitu, kan Pisces kan anaknya baperan ya. Iya. Jadi dikasih perhatian dikit padahal dia juga kayak gitu. Emang lain kita tuh emang baperan aja gitu. Maksudnya emang dia tuh sebenarnya kayak gak mau ngedeketin mungkin ya. Kayak ya udah kayak being nice to other people aja sebenarnya. Ini kayak gue kayak ngomong sama Sinchan tau gak sih lo? Ya gitu. Tapi ya udahlah ya. Tapi uniknya taruh deh, uniknya dari lo nih Syah, lo kan korban PHP ya, tapi lo menceritakannya dengan bangga gitu. Bukan banget, lebih ke kayak aduh aku bodoh gitu. Bukan bangga, gila lo ya. Oke, tapi waktu lo tahu dia PHP, kan biasa cewek terusin aja, mungkin dia lagi sibuk gitu. Lo tipe yang kayak gimana sih waktu itu? Tipe cerita dulu ke temen, nanya pendapatnya. Abis itu kalau misalkan kayaknya dia mah emang cuman main-main doang deh, ya udah kayak cuekin aja gitu. Tapi tidak semudah itu melupakan. Oke, gue mau nanya gini, alasannya lo merasa diri lo PHP, apakah ada statement dari dia atau emang dia ngilang gitu aja? Ngilang gitu. Bilang gitu aja. Gue punya temen bilangnya PHP karena si cowoknya nganggep dia keluarga. Gue punya temen. Keluarga banget. Intermezzo aja sih itu. Tapi gue mau baca ini zodiak yang suka banget PHP. Pertama sudah pasti Sagittarius. Ada ya. Jadi nih Sagittarius tuh tadi ya, dia tuh jiwanya tuh bebas banget, nggak mau dikekang. Jadi buat kamu yang lagi deket sama Sagittarius, coba deh kasih dia kebebasan. Tapi jangan terlalu diulur, tarik sedikit. Nanti kalau diulur banyak-banyak, keenakan dia, lupa kalau punya gebetan ya. Terus yang kedua adalah Aquarius. Nah ini Aquarius nih gampang banget bosen dan nggak mau waktunya yang berharga dihabiskan sama orang-orang yang nggak berkualitas gitu. Nah terus yang ketiga ada Libra. Nah Libra ini suka PHP soalnya dia sama diri sendirinya aja labil. Masa sih bukannya Libra itu ya penyeimbang gitu ya? Nggak Yang tahu. labil kan- Gue yang baca labil di Gemini tau? Gue baca di urbanasia.com. Belum lengkap kali lu bacanya. Iya kali ya. Salah. Gue tahu. Gue tadi pagi ditelepon sama Madami Urbanasia. Siapa sih tuh Madami? Baru bangun kali itu. Tahu nih Madami gimana sih?
Dan yang terakhir Gemini nih. Gemini suka iya, PHP Gemini. soalnya suka lama ngambil keputusan sama dirinya sendiri gitu. Iya, menel apa sih? Kalau ganjil apa sih? Men. Menil bukan Menil atau Ilus gila. Menil itu mata sih. kuliah anjir. Emang ya ada? Iya. Ada. Menulis ilmiah. Gua ada. Oh, beda Oh, iya. generasi kali ya. Iya, iya. Maaf Kak, Iya, kayaknya iya, beda iya, generasi iya, Kak. iya. Sam, tapi gue mau nanya deh. Kayak sebenarnya apa sih sebenarnya pas lu deket nih sama cewek Iya. nih, emang udah nawa itu mau deketin cewek gitu gak sih? Nah, gue tuh jarang banget namanya ngedeketin cewek diniatin gitu. Jarang Maksudnya banget. enggak maksudnya kayak gue ngeliat nih, ih si Mawar Klop cantik nih. Oh iya iya. Coba gitu. Biasanya ada momennya. Entah itu kan ada dua ya, entah itu kita udah ngejalanin lama terus kayak tiba-tiba muncul, atau emang kita pertama ketemu kayak udah wah kayaknya nih gitu. Tapi lu setelah PHP-in orang merasa bersalah kali sih? Gua tuh ya anehnya waktu itu tuh gua nggak ngerasa gua nge-PHP-in dia gitu loh. Oh, Jadi gua tuh nyadar pas udah ketemu lagi, lu inget nggak dulu kita sempet deket gini. Gua baper tahu sama lu. Nah di situ. Jadi pas udah lewat tahunnya, pas ketemu, pas sharing-sharing, oh iya juga ya, anjing juga. Boleh gak sih? boleh. Tapi lu merasa bersalah nggak? Bersalah banget pas tahu kayak ternyata dia juga baper karena gua waktu dulu tuh nganggapnya kayaknya perasaan ini cuma di gua doang gitu loh. Karena Serius. iya serius. Serius Sagittarius bisa merasa bersalah Iya, setelah si cewek itu jujur. Jujur karena dulu tuh gue sempet baper tahu sama lu gitu. Kan kita sempet deket juga, tapi kenapa sih lu kayak pergi gitu? Kayak gue di situ baru sadar oh ternyata dulu tuh bukan cuma di gue. Nah, gue kirain tuh cuma di gue doang gitu loh. Karena basicnya kan emang satu circle dan emang deket satu sama lain. Tapi lo tau gak sih cewek itu gak bisa mengungkapkan duluan. Ya emang itu. Dan orang tuh dan gue tuh masih bingung antara definisi PHP sama ghosting sama gak sih? Sama kan? Sama. Nah, definisi orang bisa dibilang ghosting tuh gimana gitu. Maksudnya ketika lu ngedeketin juga kan nggak ketahuan nih ini dekat secara apa dan karena gua dulu sebelum pergi tuh gua nganggapnya kayak oh perasaan ini cuma sayang sebagai teman gitu. Karena gua nyaman sama dia sebagai teman ya udah. Nah, gua nggak nganggap dia punya perasaan sama gua. Jadi dia nganggap gua ghosting gitu. Jadi gua masih nggak bisa ngebedain sih. Kalau setahu gue kalau ghosting itu biasa terjadi pada hubungan yang dimulai dengan dating apps. Iya. Biasanya tuh ghosting gue udah deket enak enak maksudnya kayak deket nyaman udah mulai nyaman wush hilang gitu. Karena Ini basicnya adalah korban dari dating stranger kan basicnya. Iya. Nah, lu pernah bingung gak sih kalau basicnya emang dari temen deket? Kan kita emang udah deket. Iya. Jadi bingung sebenarnya kita PDKT-an dia PHP-in gua apa enggak? Kayak kalau gitu. misalnya kayak kayaknya dia mau kayak GR meren Iya kayak kan? gelis meren Iya kan? deketin. Tapi Bener-bener, sebenarnya ghosting itu adalah proses dari PHP itu sendiri gak sih? Masa Iya, karena kan awalnya tuh kayak bilang sibuk kerja. Aduh aku sibuk ini A B C D. atau masih adalah explore proses. aja gitu. Nah iya, karena nih intinya adalah nggak ada yang namanya PHP sebenarnya. Kalau lo nggak ngarep, Berarti tergantung sama yang dideketin. tergantung sisi lo dan sisi pasangan lo. Misalnya lo lagi PDKT Bukan pasangan nih, ya, J. iya sisi gebetan lah. Iya. Jadi lo lagi PDKT nih. Kalau misalkan lo yang ngarep terlalu banyak karena dia care, perhatian, terus ujung-ujung nggak jadi, ya lo akan membahagiakan diri lo dengan cara dia kok yang PHP-in gue gitu. Ya berarti ke personnya kan. Nah, makanya itu gue tuh nggak ngerasa gue nge-PHP-in dia karena gue nggak nganggep dia punya perasaan ke gue gitu waktu dulu. Tapi lu pernah gak sih kayak make sure gitu? Gue Enggak, melakukan sesuatu nggak pernah banget. Gue chicken sih dulu. Takut itu. chicken dinner. Tapi gue penasaran juga kenapa enggak, kan 3 bulan ya, Iya. kenapa enggak confess gitu, kenapa enggak Enggak, karena kita nanya deh temen dekat setidaknya. basicnya karena temen dekat. Iya, karena Satu takut sini merusak tahu sih. hubungan kan. Iya. Iya, gue juga pernah merasakan Sih. kayak gitu satu circle gitu. Emang ada takutnya tahu kok kayak gitu. Gue habis ini kayak jadi pengen konsultasi sama Sagittarius. Soalnya tadi ada kata-kata bahwa si Sagittarius ini pas dengar pernyataan bahwa dia punya perasaan juga, ternyata dia menyesal. Coba Sagittariusku dulu, kamu menyesal nggak? Nah, itu dia cerita tentang PHP. Sebenarnya bisa
panjangin lagi ya karena personally bisa curhat gitu. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan melihat podcast episode PHP ini. Buat lo yang korban PHP atau suka PHP-in, intinya sih jangan ngarep, karena kalau misalnya udah ngarep ya udah jadi PHP-nya muncul deh. Sebenarnya kita nggak apa-apa ngarep, tapi lu bisa kontrol. Lu bisa kontrol dan perasaan. lu mau menerima konsekuensi yang akan lu dapat nanti gitu. Soalnya perasaan orang ketika orang udah dikasih affection sama seseorang itu nggak bisa gimana ya kayak nggak bisa itu juga nggak bisa dibendung gitu loh, kayak muncul aja sendirinya ya nggak Pak? Tapi kenapa lebih sering PHP nggak sering jadi? Ya belum jodoh kalau kata Tuhan. Udah belum saatnya bersama. Wah, sebuah jawaban yang template ya. Belum klik kali ya. Iya Wak. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton podcast ini. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Kira-kira bahas apa? Kalau gitu Nada bilangnya pamit. Terima kasih Marsha, terima kasih Esa. Thank Terima you. kasih. Dah. Bye.